Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Karlina dari kelas manajemen 20A1 dengan NIM 204140003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik statistika. Yang pertama, structural equation modeling. Pertama, basic concept. Apa itu SEM? SEM Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistika yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel latent dan variabel indikatornya, variabel latent yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian model hubungan antara variabel path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi model dan analisis regresi. Dan ini untuk variabel latentnya. Untuk produk brand terdiri dari 3 variabel, yaitu X1.1, X1.2, X1.3. Setelah itu ada component brand yaitu X2.1, X2.2, X2.3. Dan untuk yang ketiga ada social media marketing. Ada 3 variabel juga. Ada 3.1, ada 3.2, ada X3.3. Ini ada purchase intention, yaitu terbagi jadi 3 bagian, Y1 dan Y2 dan Y3. Ini adalah authors measurement model. Dan ini ada inner structure model, reflective indikator. Untuk yang indikator ada produk brand X1.1, ada X1.2, X1.3. Produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan harga dan atau kenyamanan. Ada formative indikator, social media marketing. Ada 3 bagian, X3.1, ada X3.2, ada X3.3. Social media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Variation of SEM, mediating and moderating. Basic model ada perusahaan indikator, produk brand seperti tadi. Mediating, intervening model, ada moderating model. 3 model analisis. Ada analisis of measurement model, uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Convert validity. Ada 2 jenis. Yang pertama, loading factor atau outer loading. Nilai yang dimiliki indikator nilainya harus 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Yang kedua ada AFE, nilai reliabilitas dan validitas yang
yang dimiliki variabel nilai AFE harus 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Analysis of measurement model 2. Discriminant validity atau HTMT, korelasi variabel dengan variabel itu sendiri atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Yang kedua ada cross-loading. Korelasi indikator dengan variabel nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Yang ketiga ada analysis of measurement model 3. Uji reliabilitas indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Ada consistent reliability indicator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan nilainya harus 0,7. Ada indikator yang mengatur reliabilitas variabel berdasarkan konsekuensinya alpha nilainya harus lebih besar dari 0,6. Ada analisis of winner model. R-squared merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 sampai yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama. Mempengaruhi nilai variabel independen tidak boleh lebih 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. Dan ini ada regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Negatif 1 dikurangi 0 negatif dan 0 negatif ditambah 1 positif. Statistik dan p-value menunjukkan tingkat signifikan nilai patch choice leaf. Nilai statistik harus lebih dari 1,96 atau 1,96 dengan nilai p-value 0,05. Lalu menggunakan predictive relevance, indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus 0 positif. Model FIT, indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Ada chi-square, menguji uji statistik tentang persyaratan signifikan X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat yang kecil sehingga p-value lebih besar. Ada NFI, nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih besar 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 NFI 0,90 termasuk marginal leaf. NFI dikali 100 menunjukkan sudah berapa persen F-fit-nya. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.